pikiran. Sekarang masalahnya pikiranmu mau terus-menerus memproduksi penderitaan. Allah itu tidak pernah bikin neraka. Dan Allah juga tidak pernah bikin surga. Penderitaan dan kebahagiaan sudah dikasih alatnya oleh Allah. Pikiran. Allah mah cuma ngasih alat. Nih alatnya. Ini goloknya. Mau kau pakai menebas orang, risikonya begini. Mau pakai untuk ngambil kayu bakar, risikonya begini. Gitu saja. Allah tuh begitu, hanya katalisator. Paham? Oke. Jadi kebahagiaan dan penderitaan di mana? Masih ada yang menderita sekarang? Enggak. Kalau sudah tidak menderita berarti kalian sudah bahagia. Bahagia. Menderita enggak? Enggak. Bahagia. Bahagia. Enggak percaya saya. Harusnya ya bahagia. Ya kelihatan sebetulnya, nggak usah dijawab. Karena di sini saya lihat yang masih menderita dengan yang sudah bahagia kelihatan. Jadi masalahmu adalah pikiran. Tidak ada pekerjaan yang berat. Berat atau ringan hanya ada dalam pikiran. Betul? Kalian kan suka begitu. Wah, ini pekerjaannya berat. Ini pekerjaannya ringan. Saya kasih tahu ya, berat ringan itu pikiranmu. Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tak diinginkan. Jadi sebetulnya khawatir itu apa? Khawatir itu sekarang kita tahu itu hanya imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini lucu. Kita tidak mau itu terjadi, tetapi yang tidak ingin kita terjadi itu diciptakan oleh imajinasi pikiran, diperkokoh dengan rasa khawatir, atau jadinya jadi. Ari geus jadi nempuhkeun, ieu mah ti Allah. Ujian. Cek Allah teh, memang Allah teh dosen. Ngasih ujian sekali. Apa perlunya Allah ngasih ujian sama kalian? Jadi Allah itu tukang ngasih ujian, tukang ngasih kutukan, tukang ngasih azab. Ya Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih saya kasih tahu, Allah itu tidak pernah ngasih ujian, malas meriksanya. Udah tulisanmu jelek, nggak bisa dibaca. Saya aja dosen, saya bilang sama mahasiswa saya, khusus untuk ujian hari ini tolong tulisanmu yang terbaik sepanjang hidup. Iya, sudah jawabannya nggak jelas. Nomor 1 di mana, nomor 2 di mana? Udah saya kasih kertas, nomor 1 sini, nomor 2, udah dicek, cek celok. Udah gitu tulisannya, aduh tulisan. Saya lihat tulisan itu langsung itu. Langsung mual gitu. Pokoknya saya sering bilang gitu. Bayangkan Allah ngasih ujian. Kasihan tuh Allah tuh meriksanya. Iraha Allah Mariosna. Allah nggak penting ngasih ujian buat kalian, nggak penting. Allah hanya mengingatkan supaya kamu tambah baik, itu aja, nggak ada ujian. Paham ya? Ya. Berat ringan di mana? Jadi kalau gitu di hidup ada yang berat, ada yang ringan, gak ada. Ada kesulitan nggak dalam hidup? Gak ada. Udah tahu sekarang alamatnya semuanya di pikiran. Sulit di pikiran, berat ringan di pikiran. Sudah saya kasih tahu alamatnya sekarang. Jadi dalam hidup gak ada berat, gak ada ringan, gak ada kesulitan. Paham sekarang? Ya. Segala sesuatu yang kau bayangkan mungkin saja akan terjadi. Maka bayangkanlah hal-hal baik dengan pikiranmu yang positif. Jadi
Kalau ingin yang terjadi yang positif, bayangkan semua yang positif. Ya. Jangan sering membicarakan yang negatif. Kebahagiaan tidak perlu dicari, karena kebahagiaan bisa kamu ciptakan sendiri dengan pikiran. Jadi sekarang tahu ya, berhenti mencari kebahagiaan. Rubah pikiranmu supaya kamu menemukan kebahagiaan saat ini. Karena penderitaan dan kebahagiaan buah pikiranmu sendiri. Jadi kebahagiaan tidak mengenal banyak uang atau tidak banyak uang. Jadi rakyat atau jadi pejabat. Tidak. Itu hanya kesenangan. Bahagia tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Bahagia adalah keputusanmu sendiri dalam pikiranmu sendiri. Rasa takut dan khawatirmu itu tidak nyata. Paham? Paham? Tidak nyata itu. Itu imajinasi tadi. Itu hanyalah imajinasi yang menakutkan dalam pikiran yang kamu buat sendiri. Jadi siapa yang suka menakut-nakuti kamu? Siapa? Siapa yang suka menakut-nakuti diri kita? Pikiran siapa? Pikiran kamu, bukan pikiran saya. Ya, jadi sekarang tahu yang suka nakut-nakutin saya ternyata saya sendiri. Tah eta setan teh. Ya, tes benak ayeuna masalah setan. Nah eta. Sok nyingsieunan setan mah. Betul? Iya. Eta. Pakai kerudung. Pakai peci. Pakai jam tangan. Beunghar setan teh segala gaduh. Ya, di lipstik. Sok dandan setan oke. Sarua juga jelema. Sok mandi. Iya setan. Sok hambur-hambur cai sarua. Jadi pikiranlah yang membentuk emosimu. Emosi mempengaruhi keputusanmu. Lalu keputusan menentukan hidupmu. Itu jalurnya. Pikiran membentuk emosi, emosi membentuk keputusan, keputusan menentukan hidupmu. Jadi tetap saja sumber awalnya adalah pikiranmu. Betapa seringnya kata-kata yang salah telah mengarahkan seseorang kepada pikiran yang salah. Ya, karena kita ini ya hampir tidak menyaring setiap kata-kata. Sampai hari ini saya perhatikan orang pidato pasti kalau doakan orang lain pakai mudah-mudahan. Karena kita ini pengikut, follower. Padahal mudah-mudahan tuh mudahan. Diulang 2 kali kan jadi bohong. Ya sama aja dengan mobil-mobilan. Saya nggak tahu itu siapa orang pertama kali yang menciptakan mudah-mudahan. Pengen ketemu saya sama orang. Makanya kalau kalian doakan anak-anak, semoga masih sering dengar saya tuh murid saya ngomong mudah-mudahan, pengen nyubit. Pikiran itu sangat berharga. Pikiran memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Jadi kenapa kita selama ini hidupnya terbatas? Siapa yang membatasi itu? Pikiran. Padahal pikiran ini memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Itu hebatnya pikiran. Para sahabat, kita sering mendengar dunia pendidikan. Katanya dunia pendidikan itu sedang mencerdaskan bangsa. Betul? Nah, betul apa tidak? Tujuan pendidikan itu bukan untuk menggantikan pikiran yang kosong, tetapi untuk ya menjadikan pikiran yang terbuka. Lihat saya semuanya. Selama ini anak-anak kita pikirannya itu diganti oleh pengetahuan. Lalu disuruh menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu. Inilah sistem pendidikan yang tidak pernah akan
membangun kesadaran, hanya membuat anak-anak kita menjadi apa